Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Yuk, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Nova Berta Amadea. Oke, hadir. Siti Nurondia. Oh, oke. Silsilia Marweni Werang. Oke, hadir. Ananto Wibowo. Oke. Desi Ayu Fitriasari. Oke, hadir. Rima Alfia Puspita Dewi. Oke. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelumnya ada yang masih mengingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa? Nah, benar sekali. Kita belajar tentang dinamika atmosfer. Nah, kemarin dinamika atmosfer. Kita belajar mengenai lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, satu-satu. Nah, kamu berapa? 3. Kamu? Nah, kamu? 4. Nah, benar sekali. Lapisan atmosfer itu ada 4. Ayo, yang jawab 3 tadi siapa? Ayo, 3. Yang benar adalah 4. Nah, keempat ini apa aja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti dapat nilai lebih. Ayo, nanti nilainya ditambahin. Ya, kamu berapa? Apa aja? Terus mesosfer, terus termosfer, terus apa lagi? Ionosfer, terus eksosfer. Iya, kamu jawab apa tadi? Coba ulangi. Ya. Terus kamu coba, kamu ulangi. Ya. Ionosfer, eksosfer, apa lagi? Pinter. Sudah paham semua ya mengenai dinamika atmosfer? Nah, kita langsung aja ke materi ya. Apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer berasal dari 2 kata, hidros dan sfer. Hidros yang artinya air, dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air. Pinter. Nah, baik berupa benda cair yaitu air, benda padat yaitu salju atau es, maupun gas yaitu uap air. Semua itu masuk ke dalam lapisan air. Nah, jumlah air di bumi ini relatif tetap. Kenapa dikatakan tetap? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, ya kamu? Nah, iya, pinter. Karena jika berubah itu hanya wujudnya. Misalnya nih, es mencair pada musim panas, yaitu padat menjadi apa? Nah, pinter, menjadi cair. Sehingga kesannya cairannya lebih banyak dibandingkan padat. Nah, sebaliknya, jika musim dingin, cairannya akan berkurang karena akan membeku lagi menjadi salju, bahkan dikutub menjadi es. Pinter. Nah, kemudian lanjut ke siklus hidrologi. Nah, jumlah air di bumi ini tetap disebabkan karena adanya siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi yaitu penguapan yang dilakukan oleh air laut, sungai, rawa, dan lain-lain. Kemudian transpirasi. Transpirasi yaitu penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah,
Penguapan ini terjadi karena adanya panas matahari. Seperti itu. Kemudian kondensasi. Apa sih kondensasi itu? Kondensasi adalah kondensasi adalah air yang telah menguap berubah menjadi awan. Kemudian adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lainnya. Atau yang disebut dengan awan langit menyebar. Sekarang, presipitasi. Ada yang tahu presipitasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, presipitasi adalah proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau yang disebut dengan peristiwa hujan. Sekarang runoff. Apa sih runoff itu? Runoff adalah air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir di permukaan secara horizontal. Yaitu wujudnya bisa berupa sungai atau saluran air. Nah, sebagian lagi masuk ke dalam tanah atau yang disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Kemudian, air yang sudah meresap secara vertikal akan masuk ke dalam lagi secara horizontal atau yang disebut dengan perkolasi. Perkolasi adalah pergerakan air di dalam tanah bergerak secara horizontal sampai membentuk air tanah. Nah, kemudian air yang jatuh ke tanah ini akan kembali ke laut, baik melalui sungai maupun air tanah. Seperti itu. Sekarang intersepsi. Intersepsi adalah air hujan yang telah turun akan bergerak di bagian pohon dari daun, ranting, batang, sampai dengan akar masuk ke dalam tanah. Kemudian evapotranspirasi, yaitu suatu tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ayo. Sudah paham semua? Oke, baik. Sekarang lanjut siklus hidrologi. Ada berapa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi itu ada berapa? Ayo, bisa yang jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, 3, 4. 3 apa 4? Nah, yang benar adalah 3. Yang pertama yaitu siklus pendek. Kenapa dikatakan dengan siklus pendek? Karena prosesnya yaitu air laut menguap dan mengalami kondensasi di atas permukaan laut, kemudian mengalami hujan di atas laut. Nah, itulah sebabnya siklus hidrologi pendek tidak bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena apa? Ada yang mau jawab? Karena jatuhnya di laut. Nah, kemudian yang kedua yaitu siklus sedang. Apa sih siklus sedang itu? Siklus sedang adalah uap air mengalami penguapan menjadi awan, kemudian tertiup angin ke daratan hingga masuk ke tanah. Selanjutnya, air di permukaan darat akan mengalir ke sumber air atau limpasan, atau masuk meresap ke dalam tanah, berkumpul bersama air tanah lainnya. Selanjutnya, air akan mengalir ke laut. Nah, ada yang bisa membedakan antara siklus pendek dan siklus sedang? Ayo, ada yang mau menjawab? Kamu? Kamu coba. Nah, benar sekali, bisa kita lihat perbedaannya. Kalau siklus pendek itu jatuhnya di laut, sedangkan siklus sedang itu jatuhnya di darat. Sekarang yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Kenapa sih dikatakan siklus hidrologi panjang? Karena siklus ini terjadi di daerah dataran tinggi atau pegunungan tinggi yang dingin atau di daerah iklim sedang atau di daerah iklim dingin. Nah, prosesnya yaitu matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air laut yaitu laut, samudra, danau, dan lain-lain. Kemudian sumber-sumber air mengalami penguapan, terjadi evaporasi, uap air mengalami sublimasi di atmosfer. Kemudian terbentuk awan yang mengandung kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke pegunungan karena tiupan angin.
Kemudian terjadilah hujan dalam bentuk kristal es di pegunungan. Gletser selanjutnya akan mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Nah, kalau kondensasi, hujan air, kalau sublimasi turun, hujan es atau salju. Tergantung tingkat kedinginannya. Seperti itu. Kemudian, es atau salju mencair menjadi gletser menuruni lereng. Dia turun ke bawah, kemudian masuk ke sungai dan kembali ke laut. Sebagian mengalami infiltrasi, perkulasi menjadi air tanah kembali lagi ke laut. Seperti itu. Jadi siklus hidrologi tadi ada berapa? 3 atau 4? Ayo, ada yang jawab 2. Ayo yang benar mana? Ayo. Nah, kebanyakan 3 ya. Nah, benar sekali. Siklus hidrologi itu ada 3. Yang pertama, apa tadi? Apa? Pendek. Ayo yang kedua, apa? Sedang. Yang ketiga, kamu ya? Panjang. Nah, benar sekali. Tadi perbedaannya apa antara siklus pendek, sedang, dan panjang? Nah, benar sekali. Kalau pendek itu jatuhnya di laut. Kalau sedang jatuhnya di mana? Di darat. Pintar sekali. Oke, sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Baik, sekarang coba jelaskan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang bisa jawab nanti akan mendapatkan nilai lebih dari Ibu. Ayo, satu-satu, ayo. Ya, tadi siklus hidrologi ada berapa? 3 atau 4? Ayo. 3 atau 4? 3? 3 atau 4? Nah, iya 3. Jadi, siklus hidrologi itu ada 3. Apa aja coba sebutkan? Ayo, siapa yang menjawab? Kamu? Apa aja? Pendek, terus panjang, sedang. Pintar. Ya, sekarang kamu? Apa? Evaporasi tadi apa? Coba jawab, evaporasi tadi apa? Nah, evaporasi itu penguapan dari air laut. Terus apa lagi? Danau. Pinter. Ibu rasa kalian semua sudah paham mengenai materi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Baik. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian membuat eksperimen tentang proses terjadinya hujan. Sekarang membuat kelompok 3-4 orang ya, satu kelompoknya. Ayo dibentuk. Ayo. Kelompok 1 siapa aja? Ya, terus kelompok 2. Oke, kelompok 3. 4. Ya, sudah mendapat kelompok semua ya? Oke. Untuk minggu depan, peralatannya di bawah. Kalian coba mencari referensi di YouTube bagaimana proses terjadinya hujan. Oke, untuk minggu depan kalian akan presentasikan dan eksperimen. Sudah paham semua? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah? Baik, sudah jelas semuanya. Sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.